Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Bincang hari ini. Ditemani Kak Nur Mahmudi selaku Ketua HMPS Studi Agama-Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang saat ini masih berada di Bali karena sekolah toleransi baru saja ditutup ya untuk kegiatan yang kurang lebih ini sudah diselenggarakan pada sejak tanggal 22 ya Kak? 22. Ya, 22 Februari hingga 24 22. Februari. Baik, mungkin boleh diceritakan juga Kak, melihat apa sikap toleransi saat ini atau mungkin juga Kakak pernah menemukan apa ya, bentuk-bentuk intoleransi di tengah-tengah kita, khususnya mungkin para pemuda ya yang mungkin memang melakukan hal intoleransi kepada teman-teman yang berbeda dengannya. Ini seperti apa teman-teman mahasiswa menanggapinya? Oke. Barangkali ini menarik karena saya ingin memulai dari sejarah panjang, Mhm. bukan sejarah panjang sih, tapi latar belakang bagaimana hidupnya sebelum menginjakkan kampus di Jakarta. Hmm. Karena kebetulan saya berasal dari Madura, Hmm. khususnya di Sumeneb. Kebetulan kami di Madura terkait dengan agamanya itu sangat luar biasa, kental sekali fanatismenya. Mungkin ya nggak semuanya, tapi sebagian fanatisme di dalam beragama itu sangat kental. Nah, dari situ saya pribadi ketika masih ada di daerah saya, itu sangat tidak toleran kepada agama lain. Kenapa demikian? Karena saya merasa bahwa kesadaran yang dibangun oleh lingkungan, kesadaran yang dibangun oleh tokoh-tokoh masyarakat itu sangat kurang dan bahkan malah menyudutkan sehingga tertanam dalam stigma saya pribadi bahwa yang berbeda dengan saya itu adalah suatu hal yang sesat Hmm. dan mungkin bahkan dianggap ya lebih kebencian, ingin mencaci dan sebagainya dan ingin mendekat pun itu seakan-akan selalu ada tabir yang akan menghalangi pertemuan-pertemuan yang ingin dilakukan gitu. Sehingga dari situ kemudian saya berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan mahasiswa lintas agama. Kebetulan kan di Prodi Studi Agama-Agama ini sering Mhm. melaksanakan kunjungan. Dari situ pikiran saya mulai terbuka. Mulai terbuka kenapa? Karena dari situ saya melihat bahwa oh iya ya, pandangan yang dulu saya benci sama orang lain atas dasar menganggap bahwa mereka salah itu tidak benar dan harus diluruskan. Mhm. Dan itulah latar belakang kenapa ya saya dan teman-teman di Prodi Studi Agama-Agama yang mungkin punya pengalaman yang hampir mirip, itu sangat antusias sekali untuk kemudian juga menggandeng teman-teman yang mungkin masih punya pemikiran yang sama seperti yang saya alami dulu gitu. Mhm. Jadi dari situ saya berkesimpulan bahwa sebenarnya teman-teman yang punya pemikiran intoleran ataupun radikal sekalipun itu karena mereka belum berdialog langsung, belum ngobrol secara langsung. Ya kalau bahasanya anak-anak muda itu kurang ngopi gitu, kurang jauh Iya. mainnya dan sebagainya. Gitu. Ya seperti itu. Mhm. Mhm. Baik, karena memang ini berawal juga dari lingkungan sendiri ya Kak ya, dari daerah Betul. asal. Ya Ya betul. memang tadi ada fanatisme yang begitu sangat kuat. Sebelum kita ke pertanyaan pemirsa, saya juga ingin tahu bagaimana Kakak dan teman-teman di program studi agama-agama ini memandang ketika ini kan sudah masuk ke tahun politik nih Kak, 2023, sebentar Betul, lagi betul. Ya. 2024, bagaimana mungkin politik kita yang kemudian juga ini masih menggunakan agama sebagai mungkin apa jualan mereka, silakan. Iya, betul, betul. Ya, kebetulan dalam rangkaian kegiatan ini juga ada FGD, Forum Group Discussion. Nah, di situ juga salah satunya teman-teman yang dibagi kelompok itu juga membahas terkait dengan politik yang saat ini tentunya perlu untuk kita diskusikan karena mengingat seperti kata kakak tadi sudah masuk pada tahun politik yang mana ketika kita berpegangan pada sejarah tahun lalu yang 2019, 2017 itu sangat mengerikan dan bahkan saya juga terpapar salah satunya gitu. Hmm. Nah, dari situ kita ingin mengubah mindset teman-teman bahwa agama itu mempersatukan, bukan malah
memecah belah antar satu dengan satu sama lain seperti itu. Karena kita boleh berbeda identitas kepercayaan, akan tetapi kita tidak boleh kemudian menjadikan itu adalah suatu perpecahan gitu. Karena kita melihat agama itu memang hal yang menarik dan seksi ketika itu digunakan dan dijual oleh para oknum-oknum di luar sana untuk mengubah mindset teman-teman untuk ikut serta. Karena dari apa yang kami juga pelajari di studi agama-agama, memang agama itu sangat luar biasa ketika misalnya disodorkan kepada orang-orang yang awam, orang-orang yang pandangannya masih sempit, karena mereka akan langsung menarik dirinya untuk ikut serta dalam ajakan-ajakan dan doktrin-doktrin dari tokoh-tokoh agama misalnya yang tidak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, dari situ kita ingin mengajak teman-teman khususnya peserta di sini agar membuka lagi pikirannya bahwa semua calon-calon itu memang beragama, tapi tidak lantas membuat kita misalnya memusuhi agama orang yang beragama lain yang kemudian mencoblos pilihan lain seperti itu. Karena kita semuanya punya hak, punya kewajiban untuk menghormati orang lain, dan tentunya jualan-jualan agama yang sering kali didagangkan oleh oknum-oknum itu harus kita counter dengan narasi-narasi yang lebih inklusif, yang lebih damai dan menyejukkan tentunya kayak gitu. Baik, dan tentunya diawali oleh teman-teman mahasiswa dan teman-teman pemuda-pemudi ya, generasi milenial, yang juga Betul, ini betul. pendekatannya mungkin kalau saat ini bisa lebih modern dan diterima oleh masyarakat. Iya. Baik, Kak, Betul. kita ke Betul sekali. pertanyaan dari pemirsa ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di streaming Sultan Boleh. TV. Yang pertama ingin saya bacakan untuk Kakak. Ini untuk menjunjung tinggi sikap toleransi dan kebinekaan ini melalui apa saja nih Kak yang bisa kita lakukan? Silakan. Oke, saya ingin mengutip sedikit terkait dengan apa yang baru kemarin saja disampaikan oleh Prof. Maskuri Abdillah, staf khusus Presiden RI, juga sekaligus guru besar kami di UIN Jakarta. Itu membagi toleransi itu menjadi dua. Pertama, positive interpretation of tolerance, terus kemudian yang kedua ada negative interpretation of tolerance. Nah, jadi kalau yang negatif itu kita beragama dan kemudian ya membiarkan orang lain juga beragama seperti itu. Jadi tidak mengganggu. Bahasa sederhananya mungkin seperti pasif toleran. Jadi toleransi yang pasif gitu. Nah, kemudian yang positive interpretation of tolerance itu kita bukan cuma menghargai orang lain yang berbeda agama dengan kita, akan tetapi kita juga bekerja sama dengan mereka untuk membuat suatu kegiatan-kegiatan yang positif, dan itu tentunya berdampak bagi ranah yang lebih luas lagi. Salah satu contohnya mungkin izin saya mengambil contoh seperti yang kita lakukan saat ini. Itu kalau menurut Prof. Maskuri Abdillah sendiri, ya ini adalah salah satu bentuk dari positive interpretation of tolerance itu. Kita bukan cuma menghargai, tapi kita kerjasama, dan dampaknya itu akan lebih luas dan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar kita, bahkan oleh bangsa Indonesia seperti itu. Itu yang poin pentingnya yang harus kita junjung bersama-sama seperti itu. Baik, tidak hanya tadi mempersilahkan teman-teman kita beragama dan beribadah ya secara nyaman, tapi juga tadi ada kerjasama yang untuk yang tingkatan yang kedua. Kita ke pertanyaan lainnya, Kak. Ini ada yang tanya bagaimana caranya nih ya teman-teman mahasiswa dan juga pemuda-pemudi untuk melakukan penguatan kebangsaan melalui penerapan yang berbeda agama tadi, Kak. Silakan. Ya, kalau misal bagaimana caranya untuk melakukan penguatan, itu hal yang pertama, ini lagi-lagi berpatokan pada pengalaman teman-teman, karena sebelum kita melakukan kegiatan ini tentunya dengan diskusi yang sangat panjang,
bagaimana kemudian mengkonsep agar bisa lebih efektif dan kemudian masif seperti itu. Nah, hal yang pertama yang dilakukan oleh teman-teman untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan ini ya menanamkan bahwa seperti yang saya katakan di awal itu kita berbeda dan itu yang harus kita sadari lebih awal lagi, lebih dahulu seperti itu. Karena juga seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Yudian, ya kita sebagai bangsa Indonesia menang karena Pancasila. Di dalam Pancasila itu kan juga kita harus bagaimana poin-poin pentingnya, substansinya menghormati perbedaan, persatuan, dan itu yang harus ditanamkan. Baru kemudian melangkah kepada poin yang kedua, kita membangun kerjasama dengan satu sama lain meskipun itu berbeda, dan itu yang harus kita lakukan mau tidak mau. Mungkin kalau di awal-awal seperti saya agak canggung misalnya, terus kemudian mau mau membuka obrolan agak kaku dan sebagainya. Tapi kalau misal tidak dimulai, itu tidak akan pernah kemudian kita rasakan. Dan saat ini ya kita ingin mulai dan biar teman-teman di ranah yang lebih luas itu sama-sama merasakan, bukan cuma prodi studi agama-agama yang merasakan seperti itu. Karena memang kita akui bahwa di prodi studi agama-agama, kenapa misalnya secara nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kebangsaan itu saya katakan bisa kuat, karena teman-teman di studi agama-agama ini punya kegiatan rutin, dialog antar lintas beragama, terus kemudian juga kunjungan ke tempat-tempat ibadah. Mungkin menurut orang lain itu dianggap salah, dianggap sesat, Ya. bahkan mungkin kita nantinya akan menanggung resiko dicaci maki seperti itu. Ya. Baik, kuncinya adalah ketika kita tadi ada menemukan toleransi, artinya kita memahami betul bahwa perbedaan itu memang ada ya, apalagi Indonesia ini adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita ke pertanyaan terakhir, Kak. Ini ada yang tanya, apakah kemudian ini yang bertoleransi ini bagaimana nih? Bagaimana kita bertoleransi dengan agama seperti animisme, dinamisme, Sunda Wiwitan dan lain-lain. Apakah juga ini dipelajari oleh teman-teman? Silakan. Ya, kebetulan di prodi studi agama-agama itu kita bukan cuma belajar, mungkin kalau teman-teman mendengar agama-agama, kan kita yang tahunya cuma agama resmi, yang dianggap agama resmi, yaitu cuma ada 6. Dan itu juga sempat teman-teman itu terkaget, kok ada agama Bahai di Indonesia seperti itu, teman-teman di Bali. Nah, padahal kan agama Bahai itu bukan baru, bukan hal yang baru, tapi sudah lama. Nah, kalau misal ini saya mengambil poin, kalau misal kita tidak pernah mempertemukan bagaimana mereka akan tahu dan kemudian bisa berkomunikasi satu sama lain. Dan juga kita bukan cuma belajar agama yang 6 itu, akan tetapi juga belajar aliran kepercayaan ataupun yang dikenal juga dengan agama-agama lokal. Dan itu kita pelajari dari mulai Sunda Wiwitan, terus kemudian juga ada Kaharingan dan sebagainya. Dan itu ya kalau misal kita mengutip perkataan Gus Dur, kita selain beragama, kita adalah manusia. Dan sebelum kita masuk pada ranah agama, kita harus mendahului, menghormati kemanusiaannya terlebih dahulu, seperti itu. Dan itulah yang pada poin pentingnya itu yang kami tanamkan, ketika teman-teman ingat bahwa kita adalah manusia, ciptaan Tuhan, maka kita tidak akan gampang untuk merecoki perbedaan. Bahkan perbedaan agama yang paling sensitif gitu loh. Karena kalau saya lihat dan sepengalaman saya pribadi, kenapa misalnya selalu merecoki perbedaan, terus kemudian juga kadangkala kita sama-sama dilahirkan ke dunia, kita sama-sama membutuhkan satu sama lain sebagai makhluk sosial, dan soal agama itu kan soal identitas, dan ya kita bisa melaksanakan kegiatan tanpa diganggu oleh mereka, mereka melaksanakan kegiatan tanpa diganggu juga oleh kita, itu kan akan berjalan dengan baik seperti itu. Dan juga akan lebih baik lagi kalau kita bisa saling kerjasama dan membangun interaksi dan bahkan kegiatan yang lebih lebih banyak lagi, sehingga ya tidak akan terjadi cekcok, tidak akan terjadi
terjadi caci maki satu sama lain dan sebagainya. Baik, Gitu. kalau toleransinya sudah kuat, maka kebangsaan tadi nilai-nilai kebangsaannya juga ini akan semakin kuat begitu ya Kak ya? Baik, Iya, terima kasih betul, banyak Kak Nur betul. Mahmudi sudah membersamai kita ya di pagi hari menjelang siang ini. Tentunya kita berharap teman-teman sukses selalu dan akan ada gebrakan selanjutnya ya, selain mungkin sekolah toleransi nanti yang mungkin insya Allah bisa Baik, digagas kembali tahun depan dengan mungkin kepengurusan yang berbeda, dan juga mungkin akan ada amin, lagi amin, amin. apa gebrakan Ya, lain-lainnya ya, tadi diskusi bersama, ngopi baik. bareng begitu ya dengan teman-teman yang Ya, berbeda betul, agama Mbak. untuk kemudian tadi menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Terakhir Kak, sebagai closing statementnya silakan untuk hari ini. Silakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan juga kami berharap agar pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini sadar akan pentingnya kita menjaga perbedaan ini agar kita selalu bisa kemudian merawat perdamaian, dan itu tentunya akan berdampak pada kita juga bisa merawat kebangsaan ini. Karena kebangsaan ini perlu untuk kita rawat bersama, karena kita tidak akan merdeka kalau tidak Pancasila itu tidak menang. Dan substansi dari Pancasila itu salah satunya juga adalah menjaga nilai-nilai toleransi, utamanya yaitu toleransi dalam beragama. Seperti itu. Baik. Terima kasih sekali lagi. Ya, Baik, terima kasih sekali lagi Kak Nur Mahmudi, Ketua HMPS Studi Agama-Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga nanti kita ada kesempatan kopi bareng ya Kak, tidak hanya secara online, tapi kita amin, bisa nanti amin. bersilaturahmi secara Amin. offline begitu. Dan Iya, pemirsa, terima iya. kasih juga atas kebersamaan Anda. Baik, Tentunya nanti baik. kita akan hadir kembali ya dalam talk show Bincang hari ini dari hari Senin sampai dengan Jumat dengan tema-tema menarik bahasan lainnya. Akhir kata saya Dea Lintaungi bekerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.